Nah, beasiswa ini tuh diperuntukkan untuk semua mahasiswa yang berprestasi di lingkupnya Indonesia. Jadi kalau udah lolos yang tahap administrasi ini, maka akan muncul undangan untuk wawancara seminggu setelah pengumuman itu. Uji kemahiran bahasa Indonesia, yaitu sama kayak TOEFL. Kita ujian melalui web, kita bayar, dan sertifikatnya itu berkemungkinan akan keluar 3 atau 7 hari kemudian. Halo Sobat Rio, selamat datang di Ruang Rio, tempat di mana suara mahasiswa berkumpul, santai tapi penuh makna. Karena setiap obrolan punya ruang dan disinilah ruang itu, yaitu Ruang Rio. Bersama aku Cia Dan aku PS, kita berdua bakal nemenin kamu di ruang paling Rio di dunia perkuliahan. Nah, seringkali kita melihat keberhasilan seseorang hanya dari luarnya saja. Tapi jarang kita tahu bahwa semua itu ada perjalanannya sendiri. Mungkin rasa ragu, malam-malam penuh doa, dan revisi semuanya, dan ketika deg-degan pas wawancara, hingga detik ketika pengumuman itu datang. Nah, di episode kali ini kita akan mendatangkan seorang mahasiswa yang menerima beasiswa unggulan di PS. Iya. Mulai kita nanti akan dengarkan mulai dari prosesnya, apa saja tantangannya, dan langkah apa saja yang akhirnya mengantarkan narasumber kita untuk lolos pada beasiswa unggulan itu. Oke, langsung saja kita panggil kepada Naila Alvino Rosa. Halo Naila. Hai Bang PS, Kak Cia, dan Sobat Rio. Halo, gimana kabarnya nih Naila? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Sebelumnya buat FYI buat teman-teman semua bahwa Naila ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi dari Departemen Sosiologi Prodi Ilmu Komunikasi. Aduh. Mungkin Naila bisa ceritakan sedikit pada Sobat Rio bagaimana rekam jejak Naila sedikit belakangnya dulu gitu, apa? Mungkin bisa diceritakan. Ini mulainya dari dunia perkuliahan aja nih. Boleh. Oke. Baik Sahabat Rio semuanya, jadi kalau rekam jejak aku selama di perkuliahan ya, sebenarnya nggak begitu banyak sih Bang PS, Kak Ciat. Ada beberapa aja, cuman aku yakin dari beberapa ini, itulah yang membawa aku ke tahap saat sekarang ini gitu. Nah, kalau dari awal maba, aku tuh ikut lomba pembawa acara di ajang internasional dan alhamdulillah diberikan anugerah juara 3. Juara 3. Iya. Nah, setelah itu udah ikut beberapa lomba lagi, tapi belum kesempatan untuk menang lagi gitu, tapi ada sertifikatnya. Nah, jadi sebelum ke lomba pembawa acara ini, aku juga ada dari latar belakang kedutaan, yaitu ada dari Duta Genre Kabupaten. Ya. Kabupaten mana kalau boleh tahu? Kabupaten Padang Pariaman. Ya. Oke. Oh gitu. Jadi udah banyak ya Naila menangin lomba-lomba gitu Ya, untuk menunjang beasiswanya ya. Gimana sih perasaan Naila setelah dinyatakan lulus beasiswa gitu? Waduh, kalau untuk perasaan ya, perasaan tuh mungkin semua orang merasakan apapun hal yang ingin dia capai itu pasti senang dong ya, karena setiap orang pasti ngerasa semua perjuangannya itu terbalaskan, apa yang ia inginkan itu dia dapat mencapainya gitu. Cuman ya perasaan itu dapat diekspresikan dengan banyak cara gitu, mungkin kayak rasa yang terharu, sedih, tapi konteksnya masih senang dong, masih bahagia gitu. Betul, nggak mungkin kita kalau udah menang sedih gitu. Iya, nggak mungkin. Iya. Kalau boleh tahu itu tuh beasiswa apa sih Naila? Nah, kebetulan beasiswa unggulan ini merupakan program dari kementerian, yaitu Kemendikdasmen, yang mana itu difokuskan kepada Puslabdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, berarti beasiswa ini tuh dari program pemerintahan. Nah, beasiswa ini tuh diperuntukkan untuk semua mahasiswa yang berprestasi di lingkupnya Indonesia. Jadi ini tingkatnya nasional. Iya, tidak dibatasi. Kalau untuk tahun ini beasiswa unggulan itu buka untuk universitas negeri, UIN pun juga udah bisa, dan swasta gitu. Jadi minimalnya harus akreditasi B gitu. Jadi kalau untuk beasiswa unggulan ini berarti mahasiswa yang memiliki berbagai prestasi berarti ya, bukan cuma 1 atau 2 tapi mempunyai
potensi di dalamnya gitu. Iya, bener banget. Oke. Dan prestasi itu adalah kayak latar belakang kita gitu sebagai awardee beasiswa unggulan. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut Naila, apa sih motivasi Naila untuk bisa mendaftar di beasiswa unggulan ini? Kalau untuk motivasi, tentunya aku dari diri sendiri, dari kayak kepercayaan diri aku ingin masuk ke beasiswa unggulan ini karena kayak keyakinan kita ingin berkembang, apalagi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi gitu. Benar. Bagaimana kita nanti bisa berdampak bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Tentu kita harus memulainya di masa-masa remaja ini gitu. Iya. Jadi masa remaja itu harus digunakan secara produktif. Iya, bener Iya. banget Kak Cia. Boleh ceritain dikit nggak, Nay? Gimana sih proses awalnya Naila mendaftar itu? Apa sih yang dikerjain atau dapat infonya dari mana dulu nih? Oh, berarti kayak prosesnya ya. Untuk prosesnya Ila bisa berjuang dari awal sampai akhir dalam beasiswa unggulan ini. Sebenarnya pada dasarnya ada 2 tahap nih dalam beasiswa unggulan itu, tahap seleksinya. Yang pertama tahap 1 itu tahap administrasi. Nah, yang Oke. dimana tahap administrasi ini semua berkas kita dilengkapi di sini, baik itu prestasi, identitas diri kita sendiri itu tentunya wajib. Dan juga ada pengalaman seperti kayak volunteer, kepemimpinan atau kayak kita pengabdian kepada masyarakat. Nah, terus yang paling pentingnya ini Kak Cia dan Kak Cia dan Bang PS. Nah, yang paling penting di tahap 1 ini ada esai gitu. Ada esai. Iya. Esainya berarti kita yang bikin sendiri. Iya, esainya kita yang bikin sendiri, tapi ini esainya beda. Ada beberapa esai yang diperlombakan itu kan kayak esai ilmiah gitu. Cuman ini tuh esainya memang menceritakan diri kita yang sebenarnya gitu. Oh, berarti kita bikin esai yang menggambarkan tentang kita bagaimananya Iya, gitu. Oke. gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana proses seleksi beasiswa unggulan ini dari tahap awal hingga Naila bisa lolos gitu sampai sekarang. Mungkin bisa diceritakan. Oke. Kan tadi kita udah menyinggung soal esai, bikin esai nih. Iya. Aku lupa tadi. Apa? Aku mau jelasin juga ke Sobat Rio, ada tahap yang keduanya. Apa ada seleksi tahap 2-nya itu ada wawancara. Nah, wawancara ini setelah teman-teman dinyatakan lolos di tahap administrasi tadi, ada esai dan prestasi tadi, itu di dalam satu lingkup gitu. Jadi kalau udah lolos yang tahap administrasi ini, maka akan muncul undangan untuk wawancara seminggu setelah pengumuman itu. Nah, dalam wawancara ini adalah tahap akhir yang dimana kalau kita lolos di tahap wawancara ini, kita akan menjadi awardee resmi beasiswa unggulan gitu. Oke, berarti kita harus melewati 2 tahap dulu untuk Iya. bisa dapat sebagai mahasiswa berprestasi Beasiswa. awardee-nya berarti ya. Iya, benar-benar. Kalau boleh tahu itu tantangan apa aja sih yang Naila rasakan ketika membuat esai atau dalam menjalankan proses atau dalam menjalankan proses untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu? Oke, Kak Cia, ini untuk tantangan ya. Nah, kalau untuk tantangan sebenarnya banyak banget. Tapi mungkin aku bisa sharing ke Sobat Rio. Tantangan yang paling dalam sekali yang aku alami pada saat itu, yang pertama, cara aku mendapatkan sertifikat UKBI. Apa tuh UKBI Nah, ini apa nih? Sertifikat UKBI ini uji kemahiran bahasa Indonesia, yaitu sama Oke. kayak TOEFL. Kita ujian melalui web, kita bayar, dan sertifikatnya itu berkemungkinan akan keluar 3 atau 7 hari kemudian gitu. Berarti kayak kalau TOEFL itu kan untuk bahasa Inggris gitu, tapi Iya. ini untuk bahasa Bahasa Indonesia. Indonesianya. Iya, bener Oke. banget. Kita karena di beasiswa unggulan ini, kalau kita kampusnya di dalam negeri, kita harus ada sertifikat UKBI itu. Oke. Nah, kebetulan, kenapa aku anggap ini tantangan? Karena kebetulan kemarin itu, aku udah mepet banget ujian UKBI-nya sama penutupan registrasinya. Iya, administrasinya Oke. gitu. Jadi aku itu khawatirnya karena beasiswa unggulan ini netapin minimal skor. Minimal skornya itu sekitar 548 atau berapa ya, aku lupa. Sekitar 500-an gitu. Jadi aku kepikiran kayak overthinking gitu. Kalau misalkan emang nggak mencapai target skor yang aku ujian pertama ini, maka emang benar-benar aku nggak bisa daftar beasiswa unggulan lagi. Karena kita itu kalau udah ujian sekali, jadwalnya itu akan sebulan lagi. Jadi nggak bisa. Berarti
untuk apa tadi sertifikat apa tadi? UKBI. UKBI ini bikin pressure sendiri berarti ya kayak Iya. nih mau nggak mau emang harus lolos nih Iya, gitu mau kan. nggak mau. Soalnya deadline udah segini tapi kalau misalnya gagal harus ngulang lagi gitu. Iya, bener banget. Oke, Kalau oke. boleh tahu Nela dapat info tentang beasiswa itu di mana sih? Nah, kebetulan aku kan udah ngincar beasiswa unggulan ini sejak maba. Nah, sekarang aku udah semester 3. Nah, sejak maba itu aku udah ngincar nih beasiswa unggulan ini karena banyak sekali awardee-nya dari seleb TikTok gitu. Oke. Aku banyak lewat di postingan beranda aku, banyak sekali dari awardee beasiswa unggulan itu yang sharing tentang apa sih benefit dari BU ini gitu. Jadi udah mulai kepikiran, udah wah ternyata mantap nih BU gitu. Nggak hanya beasiswa tapi kita juga bisa jadi pembicara gitu. Nah, udah daftar nih pas maba. Ternyata hanya terbatas di pendaftaran akun aja karena ternyata jurusan dari aku sendiri, prodi aku sendiri nggak ada tertera di sana karena belum Oh. akreditasi. Oke. Jadi dia harus minimal B. Gitu. Nah, aku nanya nih kalau untuk Naila, kan tadi kan bikin esai tuh. Nah, kalau Naila sendiri untuk mempersiapkan esai itu gimana sih dan ada tipsnya nggak kalau membuat esai yang bagus itu? Soalnya untuk teman-teman ketahui banyak teman-teman kita di luar sana yang punya prestasi yang bagus, prestasi yang banyak tapi nggak bisa lulus beasiswa unggulan. Kenapa? Karena dia gagal mungkin di tahap wawancara atau di tahap esainya ini gitu. Mungkin bisa Iya, dijelaskan benar banget. lebih lanjut Naila? Bener banget yang kata Bang PS tadi, Sobat Rio. Nah, yang dimana memang banyak juga orang-orang yang memiliki banyak prestasi tapi belum bisa lulus ke beasiswa Iya, unggulan. betul banget. Nah, sebenarnya tips kita buat esai itu kebetulan kemarin di tahun ini, tahun 2025 ini, beasiswa unggulan itu netapin tema. Nah, sebelumnya emang nggak ada, bebas. Cuman yang di tahun aku ini ditetapin tema. Jadi aku tahu nih mau mulai esainya dari mana, mau berangkatnya dari mana gitu. Nah, kebetulan kemarin itu temanya dampak teknologi pada karakter di era digital. Nah, yang dimana itu aku bisa ngikutin metode STAR, yang mana itu ada situation. Aku bisa kembangin apa situasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Oke. Nah, kan tidak hanya dampak positif ya, tapi juga ada dampak negatif dari teknologi ini sendiri bagi masyarakat-masyarakat yang belum terkena teknologi gitu. Iya, iya, Nah, iya. aku paparin di awal semuanya dengan data-data yang ada, terus baru aku kaitkan dengan tugas aku. Nah, baru aku kaitin dengan tugas aku, apa sih tugas aku, tanggung jawab aku, dan peran aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Bagaimana kita bisa memberikan dampak, bagaimana kita bisa menanggulangi apa isu yang terjadi di lingkungan kita saat ini gitu. Nah, tidak hanya tugas itu, terus aku ada masukin di sana action, yang dimana apa aksi kita, aksi nyata kita agar kita bisa berkontribusi. Dan kemarin itu aku masukin satu program, aku bisa berkontribusi bagi masyarakat terutama di lingkungan desa aku sendiri, yang dimana itu benar-benar apa ya, kayak masih belum terpapar akan teknologi karena jaringan yang sulit juga gitu. Nah, yang terakhir aku kasihkan dampak dengan apa yang aku lakukan tadi, apa hasilnya bagi masyarakat gitu. Dan yang terakhir aku kasih closing statement lah, gitu aja. Berarti untuk sobat Rio semua berarti bisa ditiru bahwa Kak Naila ini membuat esai dengan metode STAR tadi ya. Iya. Berarti ada urutannya satu-satu, step by step dan diakhiri dengan closing statement berarti. Iya. Oke. Nah, Jadi mungkin itu berapa lama sih Nay pembuatan esai itu? Nah, kebetulan kan buka tahap administrasi kemarin tuh ada sekitar 14 atau 15 hari. Nah, jadi aku selama kurang lebih 2 minggu ya? 2 minggu ya. 2 minggu itu memang benar-benar memaksimalkan esainya. Dan kebetulan aku buat esai itu kemarin pas kita libur semester. Jadi kita ada libur 2 bulan kan ya? Iya, iya, Nah, iya. jadi aku manfaatin waktu itu semaksimal mungkin untuk bisa buat esai, revisian gitu. berarti nggak yang esai SKS itu kan sistem kebut semalam gitu langsung bikin enggak, esai gitu enggak berarti ya? ada waktu. Pantes menang kalau gini. Iya sih. Terus kan banyak Naila meraih prestasi nih, juara-juara. Apa sih salah satu prestasi Naila yang paling berpengaruh untuk beasiswa kali ini? Yang paling berpengaruh ya. Tapi menurut aku sendiri
semua prestasi itu berpengaruh karena kayak itu kan adalah jalan kita. Iya, Itu iya, adalah iya, proses kita untuk bisa mencapai hal ini gitu. Boleh nggak sih aku ceritain dari awal? Boleh, silahkan. Boleh banget. Siap-siap dulu ya suaranya. Nah, jadi aku di tahap 1 itu, di tahap administrasi, emang bener-bener masukin semua prestasi yang aku punya, mulai dari madrasah, MTS, sampai ke jenjang perkuliahan saat ini. Oke. Nah, kan tadi udah aku bilang tuh ada pengalaman kepemimpinan juga. Iya. Nah, aku pernah jadi wakil ketua OSIM di Madrasah Sanawiyah di MTSN 3 Padang Pariaman. Nah, di situ aku masukin experience aku bagaimana jadi wakil, padahal itu masih di era-era kita belum mengetahui dunia gitu. Masih di kelas 11 kemarin tuh aku. Udah jadi wakil? Iya. Gokil. banget sih. Kelas 7. 7? Iya, kelas Berarti 7. SMP ya? Lupa ya, kelas 7. SMP kelas 7. Keren banget sih Naila. Baru masuk berarti dong? Iya, baru masuk. Gokil, boleh. Langsung boleh, dibawa, direkrut sama kakak kelas, dia ketuanya, aku wakilnya gitu. Berarti langsung Iya. pas baru masuk udah kayak kamu jadi wakil, jadi pasangan calon aku gitu Iya, langsung kan. bener banget. Terus lanjut ke SMA, dan di SMA aku udah kayak apa ya? Tertarik gitu, udah tertarik di dunia organisasi. Lanjut lagi ajuin jadi calon juga, ternyata nggak menang, jadi sekretaris gitu. Oke, jadi Akhirnya di sekretaris, ya. ya OSIS. Dan lanjut di kelas 2-nya baru aku jadi wakil MPK. Jadi wakil MPK. Iya. Berarti kalau untuk semasa sekolah baik itu MTS maupun di SMA berarti emang sempat menjadi jabatan di OSIS-nya berarti gitu ya? Ya, itu kan bisa dimasukin ke bidang kepemimpinan gitu. Nah, tidak hanya itu, tapi yang paling aku highlight di esai aku sendiri itu lebih ke yang duta genre sama gitu. pembawa acara gitu. Oke. Kenapa aku masukin hanya 2 itu? Karena menurut aku emang yang 2 ini tidak hanya prestasi menurut aku, tapi bagaimana aku bisa mengimplementasikan prestasi aku ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena kalau di duta genre ini kita bisa mengabdi juga, Iya, bisa memberikan pemahaman kepada teman sebaya kita, remaja gitu. Berarti nggak cuma prestasi untuk kita tapi bisa berdampak pada orang sekitar berarti ya. Bener banget. Jadi 2 itu aja yang aku highlight di esai. Oke. Nah, kita tahu bahwa perjalanan beasiswa itu nggak cuma soal masalah teknis nih, tapi kan juga masalah tentang mental nih. Nah, kalau untuk Naila sendiri pernah nggak sih kayak merasa kayak aduh capek, pengen menyerah gitu kayak, atau dapat tekanan juga nggak dari luar gitu? Oh, kalau untuk tekanan dari luar nggak ada ya. Nggak ada ya? Tapi kalau untuk rasa nyerah, kayak capek sendiri itu pasti ada. Pasti ada. Aku yakin semua sobat Rio juga pernah ngerasain itu kalau ada perjuangan kita, kalau kita mau mencapai satu hal pasti itu akan merasakan gitu ya. Karena memang saat aku mulai memproses perjuangan ini mulai dari tahap 1 sampai tahap 2 itu benar-benar emang harus fokusnya ke sana aja. Aku nggak mikirin dunia luar dulu, aku nggak main-main dulu, tapi emang fokus ke persiapan BU-nya aja gitu. Jadi ada kalanya aku tuh capek, lelah karena esai yang kita buat itu nggak selalu ketika kita minta revisiin ke orang lain pasti selalu ada kurangnya gitu. Jadi kita otak-atik lagi gitu, kita edit lagi. Jadi kayak ya Allah, ini capek tapi aku mau gitu. Terus gimana cara Naila kayak bisa mempertahankan kayak capek tapi kayak tetap lanjut? Nah, itu gimana caranya tuh? Intinya memotivasi diri kita lagi gitu. Kayak kita mental kita itu udah mau nyerah, udah mau kayak ya udah nggak usah aja dilanjutin gitu, cukup sampai sini aja, aku nggak sanggup. Tapi kita ingat lagi tujuan kita masuk di sini itu apa yang mau kita dapatkan. Jadi kayak motivasi diri kita lagi, ngapain kita udah mulai dari awal kalau kita putus tengah jalan gitu. Nah, jadi emang harus dituntaskan, tapi dengan hati yang senang juga. Kalau kita dalam hati yang nggak senang, nggak bisa suatu hari Gimana dilakukan. mau ini menang kan kalau kita nggak senang juga. Makanya aku jalanin aja. Oke. Terakhir nih Naila, pesan dan motivasi buat Sobat Rio yang ingin mendaftar beasiswa unggulan seperti Naila.
Oke guys, untuk teman-teman Sobat Rio, ini pesan dari aku. Ingat, semua orang itu tidak mempunyai jalan yang sama. Ada yang lurus, ada yang berbelok-belok, ada yang bergelombang. Nah, apapun jalan teman-teman, ingatlah jalan teman-teman, bahwasannya kita mempunyai itu porsi kita masing-masing. Walaupun jalan kita berkelok, walaupun jalan kita bergelombang, tapi ingatlah tujuan kita itu adalah keberhasilan. Dan setiap orang yang berjuang itu pasti akan mencapai titiknya keberhasilan. Dan untuk teman-teman, ingatlah, kesuksesan bukan milik orang yang pintar, tapi milik orang yang berjuang dan mau mencoba. Oke, gokil banget beda Nah, luar biasa banget nih cerita kita hari ini. Kita jadi bisa belajar bahwa perjalanan menuju beasiswa unggulan bukan hanya soal nilai tinggi atau prestasi, tapi juga keberanian, ketekunan, keyakinan pada diri sendiri. Kita juga ngucapin terima kasih banyak buat Naila yang sudah berbagi cerita inspirasinya untuk hari ini. Semoga perjalanan Naila terus menembus batas-batas baru. Amin. Oke. Nah, untuk Sobat Rio yang lagi berjuang, ingat setiap proses itu berharga. Mungkin kamu belum sampai, tapi ingat kamu sedang menuju ke sana. Oke deh, segitu dulu untuk obrolan kita pada episode kali ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Iya, Terima narasumber kasih. kita. Dan juga buat Sobat Rio yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe. Juga aktifkan lonceng di bawah, biar kalian gak ketinggalan obrolan seru kita di episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye Sobat Rio. Bye.